Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau berbicara tentang pentingnya kritis terhadap ajaran. Saya mengambil kutipan dari kitab suci, dari tulisan Bapak Gereja. Mengapa ini penting? Saya akan jawab. Tapi sebelumnya, saya mau katakan ada video yang saya buat tentang bacaan setiap hari. Bisa klik linknya di deskripsi video ini. Mengapa penting membahas pentingnya kritis? Yohanes 1 Yohanes bab 4 ayat 1. Janganlah kamu mempercayai segala roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Karena banyak nabi-nabi palsu yang telah keluar ke dunia, yang telah hadir di dunia. Ini sudah diantisipasi. Tetapi pertanyaannya, siapa nabi-nabi yang palsu? Kan begitu ya. Dari mana kita tahu motifnya jahat atau keliru? Dan tidak semua bermotif jahat. Ada yang tulus tetapi tidak disertai pengetahuan karena hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri. Nah, banyak variabel. Tetapi jangan sampai kita terlalu gampang terseret. Karena itu, ajaran siapa kita ikuti? Sekali lagi, ini tentang iman. Bukan tentang pelajaran sejarah, bukan tentang biologi atau ilmu-ilmu yang lain. Tentang iman. Kepada siapa kita bertanya? Lalu ada kutipan dari Irenaeus. Ketahuilah, wahai umat Kristen, bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat diterima hanya dengan keyakinan semata. Ujilah setiap ajaran, periksa dengan teliti, sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Tidak cukup hanya dengan keyakinan semata. Ini menjadi kebenaran sejauh saya yakin itu benar. Itu adalah post-truth yang sekarang ini menjadi persoalan besar. Irenaeus yang hidup di abad kedua sudah mengantisipasinya juga. Kita lihat. Karena banyak orang sekarang hidup dengan keyakinannya dan dengan mengandalkan keyakinan pribadinya ini, dia sanggup untuk melawan masyarakat atau melawan keramaian. Tidak salah melawan keramaian, Yesus melawan keramaian, tetapi Yesus punya dasar yang kokoh. Mengapa dia harus membela ini? Dan kita ingat, masih saya ulang juga apa yang diperingatkan oleh Yesus. Banyak orang akan mengucilkan kamu, kata Yesus kepada para murid. Dan mereka yakin ketika mereka mengucilkan kamu, mereka sedang berbakti kepada Allah. Lihat, bisa jadi meyakini yang salah, begitulah. Dan jangan sampai kita juga meyakini yang salah. Ini tidak menyangkut tentang ajaran gereja semata, tentang teologi dogmatik, ya. Tetapi tentang ajaran-ajaran moral, tentang kemana mau melangkah, holistik, menyeluruh. Kami tidak membutuhkan kepercayaan yang buta, kata Johannes Chrysostomus. Tetapi harus berpegang pada kebenaran dan menguji, diulang lagi, menguji segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Jadilah seperti orang yang menerima firman dengan segala kesiagaan dan menyelidiki Alkitab setiap hari untuk memastikan kebenarannya. Berkaitan dengan ini, sering terdengar istilah Alkitabiah. Saya pikir ada konsep yang harus diluruskan di sini. Apa artinya Alkitabiah? Tidak hanya sebatas ada ayatnya, eksplisit tertulis. Karena jika demikian, kata Trinitas tidak bisa dipakai karena tidak ada ayat yang memuat kata Trinitas. Tidak ada. Nah, kalau begitu, istilah Alkitabiah harus diuji lagi. Sejauh itu relevan dengan kitab suci. Sesuai, tidak berseberangan dengan kitab suci. Ada seorang muslim
melintas di jalan, melihat orang sakit, terkapar, dia menolong itu. Nah, apakah perbuatannya itu alkitabiah atau tidak? Dalam sudut pandang tertentu, bisa dikatakan tindakan itu alkitabiah. Karena Yesus dalam banyak ayat mengajarkan tentang cinta kasih. Dan itu yang persis dilakukan oleh seorang muslim ini yang tidak tahu menahu tentang kitab suci. Nah, tidak kita temukankah sesuatu yang alkitabiah di sana? Kita temukan. Karena itu konsep tentang alkitabiah ini sangat luas juga. Maka kita tidak bisa menguji perkataan orang dengan konsep kita semata tentang alkitabiah ini. Sama halnya seperti ajaran gereja yang orang berkata bahwa tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab suci ayatnya. Lalu apakah itu menjadi tidak alkitabiah? Bergereja hari Minggu, apakah ada ayatnya? Minggu, hari Tuhan, apakah ada ayatnya? Lalu apakah salah kita melakukannya selama ini? Maka menguji itu dasarnya kitab suci, tetapi istilah alkitabiah pun harus kita uji juga dengan kitab suci. Misalnya dikatakan semua hal yang baik itu, kurang lebih dikatakan demikian, bila ditulis tidak cukup semua buku ini menampung apa yang Allah bisa lakukan, apa yang baik, karya keselamatan itu. Lalu kalau begitu apa artinya alkitabiah tentang ini? Kita dipaksa untuk kritis. Santo Agustinus berkata dalam salah satu sermonnya, janganlah kita hanya sekedar menerima segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Karena ada orang berkata-kata tentang alkitabiah, kita teruskan tanpa mendalami istilah ini. Hendaklah kita menerima dengan teliti apakah itu benar atau tidak. Kita harus menguji dan menyelidiki setiap ajaran sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Ternyata Martin Luther berdevosi kepada Maria. Apakah ini bisa kita temukan dalam kitab suci pendasarannya? Tidak ada ayatnya, tetapi relevankah dengan kitab suci? Berseberangankah dengan kitab suci? Salam Maria penuh rahmat, kata Elizabeth. Tidak berseberangan. Karena dua yang sama juga ada dalam kitab suci. Tidak ada persis dua salam Maria seperti yang dilafalkan sekarang ini, tetapi isinya relevan, sesuai, sejajar dengan kitab suci. Alkitabiah. Ujian-ujian semacam ini gereja bisa ajarkan, tetapi dengan menguji secara pribadi, bukan bermaksud untuk selalu menyangkal, tetapi ketika dalam proses menguji itu orang menginternalisasi lebih baik. Semoga demikian. Video ini saya pikir hanya memuat kutipan-kutipan dari Bapak Gereja yang kiranya mengingatkan kita juga berdaya kritis. Sehingga dengan mengkritisi menjadikan ajaran itu sebagai milik yang bisa dieksplor lagi untuk mengantar orang pada beriman yang sejati. Semoga. Pace bene.